Halo teman-teman, kembali lagi di Keluarga Sakti. Nah, untuk kalian yang sudah mendaftar di SeaBank, kalian pasti akan bertanya gimana sih caranya untuk menabung di SeaBank ini, teman-teman. Nah, di sini saldo yang sudah ditampilkan di akun UT adalah 500.000 teman-teman, dan pendapatan bunganya Rp192, dan ini masih terhitung 2 hari aja ya teman-teman, tapi uangnya udah bertambah 192. Nah, di sini kalau misalkan kalian yang muslim, yang 192-nya itu kalau bisa disumbangkan aja ya teman-teman untuk pembangunan misalkan ke fasilitas umum gitu, misalkan pembangunan jalan seperti itu. Tapi itu untuk kalau pendapatan bunganya udah banyak gitu ya, jangan dimakan ya teman-teman. Nah, kembali lagi ke topik awal, kalau misalkan kalian mau menabung di SeaBank ini, caranya mudah banget, tinggal kalian klik di tambah saldo teman-teman, tambah saldo. Nah, di sini ada 4 pilihan teman-teman. Ada mobile atau internet banking, kemudian ada ATM, ada SMS juga, kemudian ada aplikasi Shopee. Nah, di sini yang mobile banking itu caranya hampir sama kayak transfer biasa ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian punya mobile banking, kemudian mau nabung di SeaBank gitu, karena kan kalau SeaBank ini misalkan kalian gunakan untuk khusus nabung misalkan. Nah, caranya sama kayak seperti transfer ke bank lain, dan di sini itu pilihan bank, nama banknya itu adalah SeaBank atau BKE, Bank Kesejahteraan Ekonomi. Jadi memang nama awalnya itu BKE ya teman-teman, sebelum diganti nama menjadi SeaBank karena sudah diakuisisi lah istilahnya kayak gitu. Nah, di sini kalian masukkan rekening SeaBank kalian ya. Untuk kalian yang belum tahu rekening SeaBank itu ada di mana, nah di sini juga udah ada langsung otomatis, atau kalian bisa masuk ke beranda. Di bagian beranda itu kita back ya, di bagian beranda. Nah, di bagian beranda kita itu di bawah nama kita ini ada nomor rekening paling atas ya, kiri atas itu ada nomor rekening kita, dan ini bisa disalin teman-teman. Jadi ketika kalian mau transfer tinggal copy paste aja ya nomor rekeningnya. Nah, setelah itu si biaya transfernya itu kalau misalkan kalian dari bank lain itu udah belum cek sih berapa ya biaya transfernya. Nah, kemudian tinggal transfer biasa ya, masukkan PIN seperti itu. Nah, di ATM juga hampir sama. Nah, bedanya di sini kalau misalkan kalian transfer dari ATM, otomatis kan belum ada ya yang ATM yang khusus untuk SeaBank gitu kan, karena kita juga nggak ada kartunya. Nah, kalian masukkan kode banknya itu 535 teman-teman. Jadi terus transfer seperti biasanya gitu. Jadi tambahin 535 kemudian nomor rekening SeaBank kalian kayak gitu. Untuk yang SMS UT belum pernah tahu ya, tapi di sini udah jelas kok caranya. Kalian bisa ikuti sesuai dengan bank yang kita pilih, yang kita punya gitu. Intinya nomor rekeningnya itu ada di beranda di bawah nama akun kalian, kemudian atau kode banknya SeaBank itu 535 ya teman-teman. Nah, di sini juga ada pilihan aplikasi Shopee. Aplikasi Shopee itu di sini ada ShopeePay, kemudian ada saldo penjual. Nah, di sini bisa mengikuti petunjuknya kayak gini ya. Di sini ada pilihan SeaBank ya, SeaBank. Kemudian kita tulis jumlah yang akan kita transfer, lalu konfirmasi dan masukkan PIN ya. Kita coba dulu ya teman-teman. Kita masuk ke Shopee, kemudian di sini ada ShopeePay, lalu masuk ke penarikan dana.
kita coba ya. Kamu memerlukan rekening bank yang terverifikasi. Tambah ya. Nah, di sini karena belum ada ya. Belum ada rekening banknya, jadi belum bisa transfer, tapi kita bisa masukin dulu teman-teman nomor rekening si bank kita ini. Terus banknya, pilih bank si bank. Si bank kita lihat, coba ada nggak ya? BKE coba ada nggak? Bank Kesejahteraan. Mana ya BKE? Oh, ini yang paling atas teman-teman, si bank. Lanjutkan ya. Nah, di sini udah ada, kita klik selesai, terus masukkan PIN-nya ya. Nah, di sini perlu, karena masih tahap verifikasi, kita coba lagi ya. Ternyata belum bisa transfer teman-teman, karena ini nomor rekeningnya itu belum terverifikasi ya. Jadi belum bisa transfer, tapi caranya seperti itu ya teman-teman. Balik lagi ke si bank. Nah, di sini kalau misalkan nomor rekeningnya udah terverifikasi, kalian bisa langsung transfer ya dari Shopee Pay kita atau dari saldo penjual. Kalau dari saldo penjual juga hampir sama ya teman-teman. Masuk ke Shopee Pay-nya, terus masuk ke toko saya. Nah, di sini itu ada penghasilan. Nah, saldo penjualnya karena cuma 80 perak, jadi nggak bisa ya teman-teman penarikan dana nih. Nah, caranya ke rekening bank, tapi rekening banknya itu juga tetap harus ditambahkan dulu yang si banknya ini ya teman-teman. Bentar, saldo penjual, kemudian di transaksi, bukan, di bagian setting. Nah, rekening bank atau kartu, dan di sini tambah nomor rekening yang si bank. Sama ya teman-teman caranya. Banknya adalah si bank yang paling atas. Lanjutkan, dan ini perlu verifikasi dulu ya teman-teman. Nah, di sini ada kode OTP-nya karena takutnya ada penipuan gitu. Nah, di sini ada tulisan cek ya teman-teman. Jadi masih dicek dulu apakah betul gitu. Rekening kita itu punya kita gitu, bukan punyanya penipu. Nah, jadi kalau misalkan masih dicek, kita coba ya apakah udah bisa ditarik atau belum. Cuman di sini saldonya cuma 80 perak ya teman-teman. Kita coba aja dulu berikutnya. Nah, di sini bukan masuk ke Shopee Pay tapi ke rekening bank, kita klik yang si bank. Nah, apakah bisa ya teman-teman ya? Kita konfirmasi. Biaya penarikannya 0 ya teman-teman. Masukkan PIN-nya. Kita coba ya. Nah, di sini udah minus 80. Kita balik lagi ke si banknya. Apakah udah masuk atau belum ya teman-teman? Untuk yang transfer penarikan dana dari saldo penjual udah masuk juga ya teman-teman. Nah, jaraknya itu sekitar 10 menitan baru masuk nih, Rp80. Ternyata bisa dan tanpa biaya juga ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba transfer ke bank lain, apakah ada biaya transfer atau enggak ya teman-teman, dan kita lihat caranya seperti apa. Nah, ini transfernya ada pilihan ya ke bank lain. Ke bank lain karena kita mau transfer ke bank BCA ya, banknya Pak Haji. Nah, di sini kita masukkan nomor rekeningnya. Terus klik ya, klik transfer. Nah, di sini udah ada verifikasi juga ya. Ini nomor rekening atas nama siapa, dan di sini ada nama atas nama Ansori. Kita coba 10.000 aja ya teman-teman, 10.000. Nah, di sini biaya transfernya gratis teman-teman.
Terus batas transfernya 10 juta. Jadi kita cuma bisa transfer 10 juta ya teman-teman per hari ya. Nah, untuk catatannya terserah, misalkan uji coba. Kita klik selanjutnya, kemudian biaya gratis nih ya, jadi kita bisa transfer 10.000. Verifikasi passwordnya. Kalau password ingat ya teman-teman, itu adalah yang ada hurufnya ya, bukan yang PIN ya. Nah, di sini sudah ada keterangan transaksi berhasil teman-teman, dan ini gratis padahal kirimnya ke BCA ya teman-teman. Terus oke. Sekarang kita coba untuk transfer ke pengguna SeaBank yang lain, di mana di sini tuh pengguna SeaBanknya itu Pak Kaji ya. Abang nih di sini langsung ada nomor ininya ya, nomor handphone. Terus kita transfer misalkan 10.000 juga ya teman-teman, atau lebih sedikit deh, apakah bisa ya? Misalkan kita transfer 1.000, apakah bisa? Konfirmasi, verifikasi password antara ini ya, kombinasi huruf sama angka. Kemudian jangan lupa diklik ya teman-teman, konfirmasi. Nah, di sini berhasil teman-teman. Jadi kita juga bisa transfer ke pengguna SeaBank yang lain tanpa biaya transfer dan tanpa minimum transfer ya. Jadi nggak ada minimum, misalkan 10.000 gitu ya. Jadi SeaBank ini enak banget sih buat bertransaksi karena memudahkan banget ya. Misalkan kita punya kekurangan dana gitu, misalkan punya utang ke pengguna SeaBank yang lain, ya udah tinggal transfer aja pakai SeaBank kita gitu. Jadi enak banget tanpa biaya admin gitu teman-teman. Kalau SeaBank ini sejauh ini masih gratis teman-teman. Semoga selamanya ya teman-teman. Nah, di sini suku bunga yang berlaku itu kan 7% ya teman-teman yang tertulis di sini. Nah, ternyata itu suku bunga promo ya teman-teman. Jadi cuma dari tanggal 1 sampai 30 September 2021 teman-teman. Nanti berikutnya pasti akan berubah sih, nggak mungkin sampai 7%. Ada satu lagi teman-teman, kita apakah bisa mengisi Shopee dari SeaBank? Kita langsung aja ya klik transfer. Caranya klik transfer, kemudian ke e-wallet. Di sini e-walletnya itu ada ShopeePay, GoPay, OVO, Dana, link aja sama Isaku. Nah, apakah dengan SeaBank ini kita terbebas dari biaya admin? Kita coba ke GoPay ya. Kalau GoPay biasanya itu ada ininya ya teman-teman, ada biaya administrasinya. GoPay-nya Bukaji. Nah, di sini nomor GoPay-nya Bukaji ya. Kita klik, misalkan mau transfer 10.000 deh. 10.000. Ternyata biaya transfernya juga gratis teman-teman. Jadi gratis ya, nggak ada biaya administrasi. Kita klik, terus kita coba konfirmasi dan masukkan PIN yang nomor itu. Kemudian dan berhasil teman-teman. Nah, biasanya kalau misalkan UT ngisi dari Bank BCA itu ada biaya administrasi 1.000 teman-teman, sedangkan kalau menggunakan SeaBank itu gratis teman-teman. Luar biasa ya. Lalu kita coba lagi deh ke ShopeePay-nya Bukaji, atau ke ShopeePay-nya Pak Kaji deh, ke si Abang. Nah, di sini kita klik 10.000 juga. Ternyata biaya transfernya juga gratis teman-teman. Mungkin video UT kali ini cukup segitu dulu ya teman-teman. Untuk kalian yang mau bertanya, kalau misalkan emang belum dijelaskan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Siapa tahu UT bisa menjawab, atau mungkin teman-teman yang nonton di sini bisa membantu juga menjawab pertanyaan dari kalian. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.